Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada pertemuan kali ini kita membicarakan ataupun sharing cerita sejarah jejak rekam Syekh Abdul Karim Al-Jili. Jadi sebenarnya beliau ini siapa? Kenapa pada hari ini ada beberapa oknum ataupun daripada kawan-kawan kita yang menyalahkan pemahaman Syekh Abdul Karim Al-Jili. Jadi kita buka sedikit siapa sebenarnya Syekh Abdul Karim Al-Jili ini. Jadi kini ingin sedikit menyampaikan jejak rekam ataupun profil daripada Syekh Abdul Karim Al-Jili. Jadi Syekh Abdul Karim Al-Jili nama lengkapnya adalah Abdul Karim Kutub Ad-Din Ibnu Ibrahim Al-Jalil. Ia terlahir dari keluarga Sufi Agung. Siapa itu? Yaitu tokoh besar daripada tarekat, dunia tarekat, yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau itu lahir pada tahun 767 Hijriah ataupun pada 1366 Masehi di pemukiman yang bernama Al-Jilan, salah satu distrik di kota Baghdad. Abdul Karim Al-Jili meninggal pada tahun 832 Hijriah ataupun pada tahun 1430 Masehi. Sebagian pakar sejarah menandaskan beliau meninggal pada tahun 805 Hijriah. Ada pula sejarawan yang mengatakan ia meninggal pada tahun 826 Hijriah ataupun 1424 Masehi di kota Zabidah di negeri Yaman. Jadi sebagian pakar-pakar sejarah mereka itu berbeda prinsip ataupun berbeda pandangan lahirnya dan wafatnya beliau. Abdul Karim Al-Jili adalah seorang pengembara sejati. Ia telah berkelana ke berbagai negara. Ia telah berkeliling ke penjuru negeri Irak. Beliau juga telah mengembara ke negeri India, Persia, Iran, negara Arab, semisal Kairo, Mesir, kemudian Gaza, Palestina, Zabidah di Yaman, Makkah, Madinah, Saudi Arabia. Di setiap negara yang dikunjunginya, beliau menetap beberapa waktu. Jadi, tatkala Syekh Abdul Karim Al-Jili ini dia mengembara, dia pasti menetap untuk beberapa waktu ataupun beberapa hari. Gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk melakukan aktivitas belajar serta mengajar, ataupun melakukan prosesi ritual. Artinya ritual di sini ibadah, bagaimana menajamkan hati, membersihkan hati batinnya, menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada diri umat-umat ataupun dirinya sendiri. Sebagaimana ulama-ulama tarekah pada kebiasaannya, tatkala berjumpa maka dia itu ada berzikir ataupun riyadhah ataupun dalam proses taraki. Jadi itu sudah dimaklumi dan sebagaimana biasanya kalau di dunia tarekat tidak lagi menjadi suatu keasingan. Muzakarahkah, mubahasah, mujalasah dan lain sebagainya. Seperti lazimnya seorang pengembara, ia banyak mempelajari budaya dan peradaban di negeri-negeri yang disinggahinya. Jadi bukan hanya dia mempelajari suatu kajian ilmu ataupun ilmiah menjabarkan tentang ilmu-ilmu agama, tetapi dia juga Syekh Abdul Karim Al-Jili ini dia sangat banyak mempelajari budaya-budaya peradaban di negeri di mana yang dia singgahi. Kayak seperti kita nih, contoh adat kebiasaan orang-orang kita gayo ini mengopi. Gerara kopi, gerara cerita. Jadi itu dia pelajari tentang budaya, tentang adat istiadat, kebiasaan di kampung-kampung tersebut. Kemudian dalam keyakinan
Syekh Abdul Karim Al-Jili, Allah itu tidak mengajarkan manusia dari Al-Quran saja, dan Allah juga tidak mengajarkan manusia itu dari hadis saja. Tetapi Allah juga mengajarkan manusia itu dari perilaku manusia, realita alam, dan latar kesejarah masing-masing penghuni bumi ini. Sejatinya ajaran Allah itu sangatlah banyak. Jadi dalam keyakinan Syekh Abdul Karim Al-Jili, bahwasanya Allah itu mengajarkan kepada manusia ini bukan hanya saja melalui Al-Quran dan hadis, tetapi alam semesta, dari manusia, dari makhluk-makhluk, dan apa yang ada berputar yang Allah lakukan di alam semesta ini juga mengajarkan kepada manusia. Itu pemahaman ataupun dalam konsep keyakinan Syekh Abdul Karim Al-Jili. Kemudian Syekh Abdul Karim Al-Jili ini adalah seorang penggila ilmu pengetahuan, dan beliau itu adalah merupakan sosok penuntut ilmu yang sangat giat. Jadi apapun pelajarannya, dia sangat maknanya teliti dan sangat betul-betul mencermati hal keadaan ehwal ilmu tersebut, tidak tanggung-tanggung ataupun tidak gantung-gantung tatkala mempelajari suatu bidang ilmu. Disungguhi. Jadi beliau ini dikenal anak di zamannya itu sebagai pakar ilmu geografi dan juga pendagogi ilmu filsafat Yunani, kemudian ilmu logika, gramatika, dan rahasia-rahasia huruf, perbandingan agama, dan ilmu-ilmu yang lain yang sedang mewacana di anak zamannya. Jadi bukan hanya saja ilmu agama yang dipelajari oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili, beliau juga mempelajari tentang ilmu gramatika, ilmu tentang rahasia huruf, ataupun banyak ilmu-ilmu lainnya dia pelajari. Dan beliau ini, Syekh Abdul Karim Al-Jili, masyhur sebagai intelektual nomor satu pada masanya. Ia telah mengkaji semua kitab-kitab suci dan akidah-akidah agama. Ia sangat mahir bersemantis logika, pembicaraannya sangat tertata, tutur katanya sangat lemah lembut, logikanya sangat teratur, sikapnya sangat santun. Ia bersedia belajar kepada siapapun selama melahirkan kontribusi positif bagi pengetahuan dirinya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sosok Syekh Abdul Karim Al-Jili ini, dia itu sangat mulia kalau dari segi akhlak, karena dia ikhlas dan legowo, lapang dada kepada siapapun dia belajar, asalkan melahirkan kontribusinya untuk agama ini, bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sosok seperti Syekh Abdul Karim Al-Jili saat ini sangat langka. Ada, tetapi sangat sedikit. Jadi kalau kita ini manusia yang biasa jebolan pesantren 20 tahun, 30 tahun, 5 tahun, itu belum tentu dapat mengimbangi suasana hati tatkala dia diajarkan ataupun diberikan ceramah, kalau bahasa kita nih, ataupun tazkiyah. Itu sangat berat rasanya. Sangat berat. Tapi sosok Syekh Abdul Karim Al-Jili yang seorang pakar di berbagai bidang ilmu, dia itu legowo dan lapang dada tatkala sama siapapun belajar, dia ayo monggo, yang penting bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau di zaman kita nih, kalau kita mencari sosok Syekh Abdul Karim Al-Jili sangat susah, dan bahkan mungkin ada, cuman dari 1000 hanya satu. Kemudian dia juga di samping giat mempelajari ilmu, maknanya ilmu logika, Syekh Abdul Karim Al-Jili juga sangat eksis mencerdaskan hati dan jiwanya. Ia juga merupakan seorang salik, yaitu peneliti jalan Allah, artinya pengamal tarekat juga beliau ini. Jadi salik ini ibarat di dalam ilmu tasawuf, artinya orang yang menempuh
jalan kepada Allah melalui tarekat. Itu dikatakan dengan salik, orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang berjalan menempuh perjalanan menuju kepada Allah melalui tasawuf dikatakan salik, ataupun melalui tarekat dikatakan seorang salik. Dan dia adalah seorang yang istiqamah, yang mentradisikan, yang membiasakan olah rohani. Jadi beliau ini seorang sosok yang mengamalkan suatu tarekat dan istiqamah mengamalkan tarekat. Berbeda ya kalau dengan salik-salik pada era kekinian ataupun generasi milenial, sangat jauh berbeda. Kalau kita hari ini ada yang sudah masuk tasawuf tapi dia tidak paham apa itu tasawuf, masuk tarekat dia tidak paham, dan tidak sedikit, sangat banyak seperti itu. Karena kenapa? Karena keterbatasan ilmu, kemudian himmahnya yang sangat kecil, yang sangat sedikit. Jadi itu wajar-wajar saja di akhir zaman ini, yang pada intinya sudah mau dulu berjalan di atas tarekat, alhamdulillah. Kemudian Syekh Abdul Karim Al-Jilani, dia itu hidup semasa dengan peletak dasar ajaran tarekat Naqsyabandi yang bernama Syekh Bahauddin Muhammad An-Naqsyabandi. Jadi Syekh Abdul Karim Al-Jilani adalah seorang ulama yang hidup semasa dengan pendiri tarekat Naqsyabandiyah yang bernama Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Beliau semasa sejaman, mungkin berkawan pun ya pada masanya. Dan juga Syekh Abdul Karim Al-Jilani ini banyak menimba ilmu darinya. Nah, jadi Syekh Abdul Karim Al-Jilani juga berguru kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Artinya juga mengamalkan ilmu-ilmu yang ada pada tarekat Naqsyabandi seperti suluk, tawajuh, mengamalkan zikir ismuzat, kemudian nafi isbat. Kalau kelas-kelasnya di suluk itu ada namanya kajian ismuzat, lataif 9, lataif 11, nafi isbab, ukub, dan sampai ke tahlil tingkat yang kesekiannya. Jadi beliau juga mengamalkan, bukan hanya saja mengambil tarekat lalu diabaikan apa yang ada dalam rukun tarekat. Beliau mengambil ataupun masuk tarekat dan juga mengamalkan apa yang telah ditentukan, ditetapkan dalam tarekat tersebut. Dan juga beliau itu berguru dan bertaslim, bersuhbah kepada Syekh Syarifuddin Ismail Ibnu Ibrahim Al-Jabaruti. Melalui pembimbing spiritualnya itu, beliau banyak belajar dan mendalami taklim ajaran Muhyiddin Ibnu Arabi. Jadi dari Syekh Syarifuddin Ismail Ibnu Ibrahim Al-Jabaruti, beliau itu banyak juga dibimbing masalah ruhaniyah, kerohanian, dan banyak belajar, mendalami, memahami, dan yang paling banyaknya diajarkan tentang taklim ajaran Muhyiddin Ibnu Arabi, seorang sufi agung dan pakar ilmu ketuhanan yang masyhur di kalangan umat Islam. Jadi Syekh Abdul Karim Al-Jilani ini, dia gurunya bukan satu saja, sangat banyak di bidang kerohanian, tentang spiritual menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses taraki. Sangat banyak gurunya di dalam pelajaran itu. Dan juga sangat banyak karya-karya Syekh Abdul Karim Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Karim Al-Jilani telah menulis hampir 30 kitab dan berbagai risalah dengan berbagai topik kajian. Jadi di antaranya karya-karya Syekh Abdul Karim Al-Jilani seperti Al-Kahfi wa Al-Rakim fi Syahri Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah merupakan karya pertama Syekh Abdul Karim Al-Jilani. Jadi ini kitabnya yang kita baca nih. Kitab Al-Kahfu wa Ar-Rakim, dan itu adalah karangan pertama yang kita baca profilnya nih. Itu adalah kitab pertama daripada Syekh Abdul Karim Al-Jilani. Dan juga kitab seperti Al-Kamalah Al-Ilahiyah serta Qasidah An-Nadirah Al-Ainiyah dan Kutub Al-Ajaib
Di antara semua karya yang lahir dari rahim pemikiran Al-Jili, yang paling monumental adalah kitab Insan Kamil fi Ma'rifah al-Awakhir wal al-awal al-awail. Dari kitab Insan Kamil itu bisa dibaca kesejatian sosok Syekh Abdul Karim Al-Jili secara utuh, utamanya pemikiran tentang fikrah tasawufnya dan pandangan tauhid uluhiyat ketuhanannya. Dalam menulis karya-karyanya, Syekh Abdul Karim Al-Jili banyak juga memakai simbol-simbol, isyarat-isyarat, dan metafora-metafora dalam menuangkan fikrahnya. Rumus-rumus itu kadang terasa garib, maknanya terkadang rumus-rumus yang disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili aneh ataupun sebagian orang yang tidak bisa memahami nyeleneh, aneh pemahamannya itu. Utamanya bagi kalangan non-sufi, orang yang tidak pernah belajar tarekat, ataupun orang-orang yang anti tarekat tatkala mendengarkan kajian-kajian Syekh Abdul Karim Al-Jili itu aneh dan nyeleneh. Ini nggak masuk akal dan tidak masuk logika. Perlu kita ketahui, saudara-saudaraku semuanya, bahwasannya ilmu tentang kerohanian itu yang memahaminya itu adalah ruh. Dengan akal tidak dapat kita pahami. Maka kalau kita ingin menuju kepada Allah berjalan melalui tarekat, maka kita ada yang mengatakan, sebagian ulama, harus potong kepala dulu. Artinya apa? Kita penggal kepala itu, jangan kita masukin logika. Kalau tidak paham, maka kita taslim, serahkan diri. Saya yakin ini adalah ajaran yang menyampaikan hati saya kepada Allah, yang menyampaikan diri saya kepada hadrat ilahiyah. Jadi orang-orang kalangan sufi itu mereka yang pernah belum tersentuh tentang capaian-capaian spiritual, yang belum pernah memasuki ataupun mengikuti kajian-kajian tasawuf ataupun turun langsung ke dalam dunia tasawuf, dunia tarekat. Jadi itu nyeleneh dianggap tuh. Dan bahkan ada yang mengatakan sesat. Jadi ini sangat disayangkan sebenarnya, karena beliau ini adalah ulama besar dan sekaliber masa Syekh Baudin Naqsabandi dan daripada klan kelompoknya ataupun keluarga daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Syekh Abdul Karim Al-Jili selalu mewanti-wanti kepada semua yang membaca karya-karyanya, seraya berkata beliau, kesungguhanku dalam mengkarya tulisan mempunyai makna dan arti. Karenanya singkirkan segenap pikiran, prediksi, asumsi, dan estimasi dari makna-makna lahir. Dan agar kalian benar-benar bisa memahami karya-karyaku, maka carilah makna-makna batinnya. Beliau memaklumatkan bahwasanya Al-Haq telah memberi ijazah, memberi izin ilmunya dan menyebarkannya kepada setiap insan. Jadi Syekh Abdul Karim Al-Jili ini memberikan ijazah kepada siapa yang mau membacanya, yang memahami dengan hati dan mencari melihat isi rahasia-rahasia yang ada pada perkataan-perkataan Syekh Abdul Karim Al-Jili. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit maknanya profil daripada Syekh Abdul Karim Al-Jili. Kita rujukan daripada kitab Al-Kahfu wa Ar-Rakim, artinya mengeja makna tersirat di balik lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin hanya inilah saja sedikit, semoga bisa menjadi wawasan kita sebenarnya siapa sih sosok Syekh Abdul Karim Al-Jili ini, dan sangat disayangkan ketika ada yang mengatakan Syekh Abdul Karim Al-Jili ini adalah orang yang sesat. Padahal kalau sekarang ini yang kelasnya Syekh Abdul Karim Al-Jili itu tidak ada lagi kalau kita melihatnya. Karena beliau itu berguru banyak juga kepada mursyid-mursyid tarekat, belajar serta mengamalkan ilmu tarekatnya, dan juga ahli pakar-pakar bukan hanya saja di bidang tauhid, di bidang tarekat, bahkan di semua ilmu beliau itu dia padani, dia bedah, dia pelajari terus menerus, dan juga setelah menghasilkan karya 30 lebih karya.
Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi, dan hal ini dapat menjadi wawasan yang lebih luas. Jangan kita mudah tatkala ada suatu berita bahwasannya begini-beginilah. Jadi kita bisa tahu siapa sosok Syekh Abdul Karim Azili. Semoga kita semua mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.